Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sesudah hampir 4 tahun lamanya, saya tidak bersuara. Pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi masa bakti 2019-2023. Petani juga, rakyat juga ingin makan sama dengan pegawai. Kalau pegawai jelas gajinya. Kalau kita kalau nggak ada keberanian untuk menanam di lahan negara, mau makan apa kan begitu. Si Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 itu ternyata mengecewakan Amin. Salah satunya adalah pasal di mana para petani kecil seperti dirinya ternyata harus membayar sewa di lahan negara. Sidang paripurna DPR kali ini terisi penuh. Hak konstitusional anggota Dewan telah digunakan dalam pengusulan angket perpajakan, pembentukan pansus angket perpajakan. Tapi hari ini mereka akan memutuskan hak angket mafia pajak, menyusul kasus Gayus Tambunan. Baik, terima kasih telah menghadiri rapat kita dalam membahas penerapan sila keempat. Kepada Pak Fahmi, dipersilakan untuk mengajukan pendapatnya. Menurut pendapat saya, kita harus segera menerapkan kebijakan liberal, yaitu bertanya ke setiap individu terlebih dahulu tentang jalan yang akan dibangun. Menurut saya itu tidak masuk akal. Maaf Pak, untuk tanggapan dari pendapat tersebut, silakan disimpan terlebih dahulu. Agar berjalan dengan hikmat, kita harus mendengarkan pendapat Pak Fahmi sampai tuntas. Silakan Pak Fahmi untuk dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita harus bertanya ke setiap individu terkait pada sebuah pembangunan jalan umum ataupun tempat umum yang nantinya akan dibangun, agar tidak ada individu yang dirugikan. Sekian pendapat saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas pendapatnya. Sekarang giliran Pak Are untuk menanggapi pendapat tersebut. Kepada Pak Are dipersilahkan. Menurut pendapat saya, itu adalah penerapan yang kurang efektif karena membutuhkan waktu yang terlalu lama. Menurut pendapat saya, siapa yang memimpin harus segera berdialog dengan rakyat secara baik-baik untuk membuat kesepakatan bersama yang bertujuan tidak merugikan pihak manapun. Dengan demikian, pembangunan akan berjalan dengan cepat dan efektif. Baik, apa tanggapan Anda Pak Fahmi? Itu pendapat yang bodoh. Mohon maaf, kepada Pak Fahmi,
untuk menggunakan kosakata yang bijak dan tidak terlalu meninggikan nada dalam menanggapi perbedaan pendapat ini, agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Baik, boleh silakan dilanjutkan. Menurut pendapat saya, kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat agar tidak merugikan mereka per individunya. Baik, terima kasih telah mengajukan masing-masing pendapatnya. Walaupun ada sedikit gesekan di awal, namun perbedaan pendapat ini dapat berjalan dengan tertib, yang mana sesuai dengan sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, sekian dan terima kasih. Fourth, democracy. Fifth, social justice. What do you think about freedom of speech in Indonesia in terms of whether it is excessive? Because some people have, accused it to be like too much. We have too much freedom of speech. What do you think about that? I'm going to be completely honest. In this country, I want to say and speak about some topics, but I just won't because I know it's not going to be accepted. I'm afraid to speak about some things. Joe want to say that we're not smart enough. Oh my God. We're not educated enough. We're not open-minded enough to have freedom of speech. Jadi pertanyaan saya yang tadi yang terkait sila keempat ini sama yang video tadi, pertanyaan saya, apa pendapat Ibu dengan orang yang memiliki pemikiran sempit, besar kepala dan tidak mendalami sesuatu dari akar-akarnya dan fundamentalnya secara mendalam terkait suatu pendapat yang diutarakan terkait sila keempat? Oh, maksudnya gini, ketika seseorang memiliki pikiran sempit itu maksudnya nggak mau menerima kurang lebih pendapat seperti orang. itu. Jadi misalkan ada yang mau mengutarakan pendapat, dia terlalu berpemikiran sempit, besar kepala dan tidak mau mendalami sesuatu itu secara mendalam. Apa pendapat Ibu terkait dengan orang tersebut, Bu? Jadi memang ya, kalau dalam tadi sudah dijelaskan juga ya oleh saya, dalam sila keempat ini kita harus menghargai pendapat orang lain. Terus tapi kan dalam diskusi, emang pendapat itu beda-beda. Setiap orang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan itu biasanya ada terjadi pelanggaran, terjadi konflik. Karena memang perbedaan itu ada dampak dari suatu perpecahan, akibat ya kayak gitu, dari suatu perpecahan kayak gitu. Akibat kan sebab ya, sebab dari sebuah pecahan dari pendapat yang berbeda-beda itu, kemudian terjadilah konflik. Nah, kalau misalkan ada orang yang berpikiran sempit, kalau pendapat saya mengenai orang yang sempit pikirannya atau nggak mau menerima saran orang lain, ya itu perlu lagi. Ya kan sudah melanggar dari sila. Harusnya kalau memang nggak setuju, dengarkan dulu pendapat orang tersebut. Kalau sudah didengarkan, kalau dia nggak setuju, nanti bisa dicari solusinya, mufakatnya gimana. Nah, itu gunanya musyawarah. Gitu. Ketika ada perbedaan yang terjadi, terus kita mencari mufakat kebenaran. Gimana caranya biar semuanya satu suara, kayak gitu.
Bahkan setelah semuanya sudah diputuskan, misalnya udah ada keputusan nih, masing-masing sepakat, tapi ternyata balik lagi ke sila keempat, di mana kita harus bisa menghargai setiap keputusan tersebut. Gitu ya, Erlangga, bisa dipahami atau enggak? Ya bisa Bu. Baik Bu, terima kasih Bu penjelasannya. Oke, sama-sama.